Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma ma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita semua dalam suatu amal saleh, dan semoga Allah berikan keikhlasan menerima segala amal saleh kita insyaallah, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk berusaha mengamalkan setiap hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam hari ini yang kita bahas masih di pembahasan hadis yang 181. Mohon dibacakan akhi tentang kesimpulan yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu menanggung beban derita dan mengira bahwa hal tersebut termasuk dari bagian ibadah, maka itu berasal dari kejahilan dan kebodohan mereka. Oh, sebelumnya Ustaz. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa tidak dicela orang yang mengambil pendapat diperbolehkannya puasa. Lalu dia berpuasa, dan tidak dicela juga orang yang mengambil rukhsah lalu dia pun tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang 181 yang mana inti hadisnya telah kita bacakan, kemudian telah kita syarahi sebagian. Bersumberkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan kunna nusafiru ma'an Nabi sallam, dulu kami bermusafir bersama Nabi Muhammad sallam, falam ya'ibi shaim wala muftir. Orang yang berpuasa dia tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Wal muftir wala shaim, begitupun sebaliknya. Orang yang tidak berpuasa pun tidak mencela orang yang sedang berpuasa. Berarti seorang musafir dia itu bisa untuk mengambil salah satu di antara opsi. Bisa tetap berpuasa dan juga bisa pula untuk tidak berpuasa. Tapi perlu diingat yang kemarin kita sampaikan bahwa orang yang tidak berpuasa maka fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka perlu diganti mempuasai di hari yang lainnya. Artinya adalah perlu untuk mengqadanya. Tadi disampaikan di situ bahwa orang yang berpuasa tidak di zaman Islam tidak mencela orang yang tidak berpuasa, ataupun sebaliknya. Tapi lanjut dulu. Akan tetapi apabila di dalam berpuasa itu terdapat kesulitan bagi seseorang, maka dianjurkan baginya untuk berbuka dan mengambil rukhsah. Iya, berarti ini adalah yang paling afdal bagi orang-orang kalau toh dia memaksakan diri untuk berpuasa, tapi mungkin dia lemahnya bukan main, ataupun mungkin bahkan jatuh sakit, ataupun mungkin di saat dia sakit dan tetap bersafar, sakitnya kian parah, maka dalam keadaan tersebut al-afdal yang paling utama adalah dia itu mengambil rukhsah, keringanan yang syar'i, jalan keluar yang ilegal dalam agama Islam, yaitu boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Nah, bahkan bisa jadi berbuka itu menjadi wajib hukumnya apabila di dalam berpuasa itu terdapat sebab kebinasaan diri, karena Allah Ta'ala
sangat suka jika rukhsah-rukhsahnya dilaksanakan. Iya, bahkan mengambil rukhsah artinya bahkan kadang-kadang sebagian di antara keadaan justru wajib untuk tidak berpuasa di saat safar kalau toh yakin kalau orang yang bermusafir tersebut kemudian maksakan diri untuk puasa, kemudian dia mati, kemudian dia binasa, maka wajib hukumnya untuk mengambil suatu rukhsah. Berarti boleh untuk tidak berpuasa, bahkan tadi mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Ini ada potongan fallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Ini yang dipotongkan potongan paragraf yang terakhir. Ini adalah potongan dari suatu hadis yang adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadisnya disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Nabi Muhammad beliau mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia senang di saat rukhsah-rukhsahnya diambil. Allah telah memberikan suatu keringanan bagi orang bermusafir untuk tidak berpuasa. Dan di saat keringanan, kelonggaran, dispensasi yang diberikan oleh Allah kemudian diambil oleh seorang hamba, maka hamba tersebut perbuatannya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada bagian orang yang nggak berpuasa di saat dia safar, dia mendapatkan suatu nilai pahala. Kok bisa bagaimana? Karena dia mengambil rukhsah tersebut, mengambil dispensasi. Kok ada dibilang nilai pahala itu dari mana? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Sehingga di saat ada seorang musafir kemudian dia tahu dalil, ini orang bermusafir yang misalnya lebih dari 80 kilo, 83 kilo, 85 kilo. Bagi dia boleh untuk nggak berpuasa. Dan dia tahu bahwa di saat dia tidak berpuasa tersebut karena ngikut dalil, maka ada pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Karena kenapa? Allah senang. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah SWT dia itu senang di saat rukhsah-rukhsahnya didatangi ataupun diambil. Kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sebagaimana pula Allah nggak senang di saat maksiat terhadapnya dikerjakan. Berarti ada suatu sisi di sini kan ada kalau hadis dibaca secara sempurna tadi itu Allah Subhanahu wa taala ini ana nukilkan perkataan dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di saat beliau menjelaskan potongan hadis yang tadi kita bacakan. Ana bacakan menjelaskan beliau. Annallahu yuhibbu diyana ma syara'ahu min rukhas. Sungguhnya Allah SWT dia itu senang di saat rukhsah-rukhsahnya diambil. Wa fi tashbih tilkal mahabbah. Dan pada penyerupaan kecintaan itu dengan kebenciannya terhadap perbuatan maksiat. Kan dalam hadisnya tadi nyatakan bahwa sungguhnya Allah SWT dia senang di saat rukhsah-rukhsahnya diambil. Sebagaimana dia tidak senang kalau maksiat terhadapnya dikerjakan. Berarti di situ ada suatu unsur penyerupaan. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa fi tashbih tilkal mahabbah. Dan pada penyerupaan kecintaan itu dengan kebencian terhadap perbuatan maksiat, dalilun ala anna fi tarki diyani rukhsah. Terdapat dalil bahwa meninggalkan pengamalan rukhsah berarti tarku ta'ah, meninggalkan ketaatan. Ini perkataan yang sangat logis yang beliau sampaikan. Di saat Allah dia itu telah menyediakan rukhsah kepada seorang hamba. Kemudian hamba tersebut dia nggak mau untuk mengambilnya. Ternyata di saat Allah Subhanahu wa taala dia itu mencintai seorang hamba untuk mengambil rukhsah ini. Ternyata sebagaimana Allah nggak senang di saat kemaksiatan terhadapnya dikerjakan. Di situ ada dalil tentang meninggalkan pengamalan rukhsah
berarti meninggalkan ketaatan. Katarkil ta'atil hasili bidyanil maksiyah. Sebagaimana meninggalkan ketaatan yang terjadi ketika seorang berbuat suatu kemaksiatan. Tentunya di sini ya ikhwas sekalian, sebagian dan antara ulama menggarisbawahi di saat ada orang takabur, mentang-mentang dia mungkin kuat, kemudian setiap ada rukhsah dia nggak pernah untuk mengambilnya, sehingga berhubung kita tahu dalil yang dibaca oleh para ulama kita, maka di saat Allah menyediakan suatu dispensasi, maka kita perlu untuk mengambilnya. Lanjut. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu menanggung beban, derita, dan mengira bahwa hal tersebut termasuk dari bagian ibadah. Sebentar, tadi ada pembahasan sebelumnya di akhir ataupun sebelum dalil tadi itu ada pembahasan tentang rukhsah kadang-kadang wajib untuk diambil di saat tetap masa-masa diri untuk berpuasa ternyata malah menimbulkan suatu kebinasaan, sehingga hukum mengambil rukhsah dalam keadaan tersebut hukumnya adalah wajib. Ini sebagian di antara keadaan. Dan yang disampaikan ini oleh beliau ini termasuk di antara kemufakatan ulama mazhab 4. Mufakatan ulama mazhab 4. Tentang masalah apa? Tentang masalah di saat ada orang dia masa-masakan diri untuk berpuasa, sedangkan dia itu akan binasa, maka wajib hukumnya untuk mengambil rukhsah. Dan ini adalah yang paling utama tentunya. Kemudian yang perlu untuk kita bahas sedikit pula ya ikhwah, ini agak keluar sedikit, cuma masih berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas saat ini, yaitu bagi orang-orang yang dia itu bermusafir, maka kalau dia itu safarnya melebihi 4 hari, melebihi 3 hari, yaitu hari keempatnya, maka dia nggak boleh untuk mengambil rukhsah ini. Nggak boleh untuk mengambil rukhsah. Berarti batasannya adalah 3 hari. 3 hari, habis itu baru kemudian dia puasa secara sempurna. Dan ini termasuk yang diambil pula dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, juga sebagian di antara ulama salaf, dan ini yang ada dalam mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di antara dalil yang digunakan adalah yuqimul muhajir Makkah ba'da qada'i nusuki thalathan. Jadi orang yang muhajir, orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, saat mereka itu berhijrah, ini dijelaskan oleh para ulama. Di saat mereka itu berhijrah, maka mereka itu tidak akan ke Mekah lagi kecuali di saat mereka itu mau menjalankan ibadah haji. Di saat tidak ada tujuan untuk beribadah haji, maka mereka nggak akan ke Mekah. Karena kenapa? Karena mereka berusaha untuk menjaga status hijrah mereka. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau memperbolehkan sebagian di antara sahabat saat itu untuk bermukim di Mekah selama 3 hari. Maka ini terhitung mereka adalah sebagai seorang musafir. Sehingga kalau sudah lebih dari 3 hari, maka mereka bukan safar lagi. Maka kalau sudah lebih dari 3 hari, maka mereka nggak boleh untuk tidak berpuasa. Maka harus berpuasa. Ini di antara penjelasan disampaikan oleh para ulama. Sehingga di saat kita itu safar, kemudian safar ini ternyata melebihi dari 3 hari, maka perlu untuk tetap berpuasa. Lanjut. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu menanggung beban derita dan mengira bahwa hal tersebut termasuk bagian ibadah, maka itu berasal dari kejahilan dan kebodohan mereka, seperti orang yang sulit untuk berwudu dengan air lantaran sakit dan lain sebagainya. Kita perhatikan dulu. Ini beliau menceritakan tentang keadaan sebagian di antara para juhal, orang-orang yang mungkin dia awam dari masalah urusan agama, yang mana sebagian di antara mereka masa-masakan diri untuk nanggung derita, tetap masa-masakan diri untuk tetap berpuasa, sedangkan dia itu aslinya nggak mampu untuk berpuasa karena mungkin fisiknya sangat lemah, karena mungkin sakit, sudah menaun, atau mungkin sudah sangat sepuh, padahal dia nggak mampu untuk berpuasa, tapi masa-masakan diri untuk berpuasa.
Sebagian di antara mereka mengira bahwa itu adalah termasuk di antara bentuk ibadah. Tahib. Begini aja jemaah sekalian, ada sebagian di antara hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau pernah mengatakan terhadap Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ajruki ala qadri ta'abaki ataupun nasabaki, atau kama qala alaihi salatu wasallam, bahwa pahalamu itu tergantung capekmu. Perhatikan jemaah, pahalamu tergantung capekmu, tergantung letih-letihmu. Kalau ibadah tersebut itu perlu untuk biaya, perlu untuk tenaga, maka semakin capek kita ibadah, maka semakin besar pahalanya. Cuman saja ini tidak bersifat mutlak, perlu untuk diperinci. Ada sebagian di antara capek, ada sebagian di antara keletihan yang kita jalankan di saat kita beribadah. Di saat capek tersebut memang bawaan ibadah itu sendiri. Kita mau haji capek, berarti ini capek di saat ibadah haji ini nggak bisa untuk dipisahkan. Maka ini nanti berpahala. Di saat antum sholat isya secara berjamaah, kemudian antum misalnya termasuk di antara kaum muslimin yang nggak mau untuk sholat sendiri, bagi kaum laki-laki pengennya berjamaah, antum maksa-maksakan diri, walaupun tahu kadang-kadang mungkin bacanya memang cukup lama. Berarti ini termasuk di antara bagian yang nggak bisa untuk terpisahkan. Maka ini yang bernilai sebagai suatu ibadah. Sedangkan kalau ada sebagian di antara ibadah yang mana ibadah tersebut mungkin ataupun di dalam poin ini Allah menyediakan jalan keluar yang ringan untuk seorang hamba, untuk seorang hamba. Sehingga dalam keadaan tersebut kita jangan maksa-maksakan diri untuk tetap berpuasa. Jelas ya? Berarti beda urusannya. Dan kalau misalnya dia kok khawatir, ini kan berpuasa berpahala. Iya, berpuasa berpahala, tetapi Allah telah mengetahui, jelas dia mengetahui tentang keadaan seorang hamba. Oleh karena itu Allah menyediakan keringanan-keringanan yang perlu untuk diambil. Tentunya jalan keluarnya adalah sesuai ataupun legal sesuai dalam syariah agama Islam. Berarti dalil yang berkaitan masalah semakin capek semakin banyak pahala, maka ini tidak berlaku secara mutlak. Dan di saat Nabi Muhammad SAW beliau diberikan dua pilihan, maka beliau memilih yang paling ringan selama nggak ada suatu kemaksiatan atau kemungkaran di sana. Nah, lanjut. Lalu dia menanggung beban derita itu dan mengira bahwa dia akan diberi pahala atas hal tersebut. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mensyariatkan syariat-syariat untuk menyulitkan para hambanya. Perhatikan, ini yang perlu untuk dipahamin nih. Allah tidaklah mensyariatkan satu syariat untuk menyulitkan para hambanya. Sehingga kalau ada suatu syariat yang telah pasti yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, berarti itu dalam ruang lingkup yang dibisai oleh manusia. Puasa 30 hari bulan Ramadan, berarti itu bisa dikerjakan oleh manusia. Bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau misalnya ada orang dia bilang, katanya Allah nggak menyulitkan hambanya, anak bisa untuk puasa, akan kemudian dia nggak berpuasa. Ini kesalahan dia. Berarti ada masalah dalam keimanannya. Semua syariah, semua poin syariah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam ruang lingkup kebisaan seorang hamba. Berarti Allah sudah nakar kemampuan para hambanya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani seorang hamba kecuali memang yang dia bisai. Berarti sudah dalam lingkup yang dibisai oleh seorang hamba. Sehingga di saat ada orang dia ngeluh, nggak kuat puasa 30 hari ini, nggak kuat. Berarti bermasalah orang-orangnya, bukan bermasalah syariatnya. Karena Allah telah menakarnya. Tapi lanjut. Melainkan untuk menyempurnakan kenikmatannya atas mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang wudhu dan tayamum. Allah tidak ingin menyulitkan kamu,
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Iya, Allah tahu kita itu banyak dosa, banyak maksiat, banyak nuktah-nuktah yang ngotori hati-hati kita. Itu yang perlu untuk dibersihkan. Di antaranya adalah dengan ibadah kepada Allah SWT, termasuk tentunya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya ada suatu kewajiban yang Allah SWT berikan, dan di saat kewajiban tersebut diberikan oleh Allah, maka ada manfaat di saat dikerjakan oleh manusia. Manfaatnya bukan untuk Allah, tapi ada untuk manusia itu sendiri. Nah, lanjut. Adapun kesulitan yang ringan sudah pasti adanya. Iya, sudah pasti adanya. Misalnya lagi dingin-dingin, kemudian disuruh untuk berwudu, ada rasa berat di sana. Dan ini harus ada, memang harus ada. Ada perjuangan di sana. Disuruh bangun pagi untuk salat subuh. Itu beratnya bukan main. Bagi orang-orang yang beriman disuruh untuk apa? Untuk qiyamul lail di saat malam, beratnya bukan main. Berarti ada suatu masyaqqah, tetapi ini adalah ringan. Dan ini nggak bisa untuk menggugurkan suatu kewajiban, misalnya sholat subuh ataupun yang lain sebagainya. Lanjut. Akan tetapi yang dimaksud adalah kesulitan yang mendatangkan mudarat. Iya, kesulitan yang sampai mendatangkan mudarat, maka ini yang bisa untuk di-skip, kemudian mencari suatu alternatif yang lainnya. Tadi itu di saat ada orang dia mau puasa dan dalam keadaan safar, kemudian bisa dipastikan misalnya saja adalah dia akan meninggal ataupun mungkin akan sakitnya akan parah, maka mencari alternatif yang lainnya. Itu yang disebut dharrah ini. Masyaqqah yang bisa untuk mencari alternatif yang lainnya. Bukan sembarang masyaqqah yang ringan bisa di-skip, bisa sambil jalan. Sedangkan yang sebagian di antara yang sampai menimbulkan suatu bahaya kebinasaan, maka yang dia skip kemudian mencari alternatif yang syar'i yang lainnya. Nah, tentunya ini sesuai dengan kaidah al-masyaqqah tajlib taysir. Jadi kesulitan mendatangkan suatu kemudahan. Lanjut. Akan tetapi apabila seseorang tidak merasa kesulitan untuk berpuasa di saat safar, bahkan bisa jadi puasa pada waktu itu lebih mudah baginya daripada mengqadha pada hari lainnya, karena jika dia mengqadha puasa sendirian akan menyulitkan dirinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mensyariatkan berkumpul dalam ibadah makaniyah seperti ibadah haji dan umrah, dan ibadah zamaniyah seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, agar memudahkan mereka dan juga untuk kemaslahatan yang besar. Maka dia boleh berpuasa. Bahkan jika dikatakan bahwa dia dianjurkan berpuasa, maka itu pun tidak jadi masalah. Baik, kita perhatikan di sini. Ini poin tentang masalah sebagian di antara keadaan kaum muslimin yang di saat dia bermusafir, kemudian dia kuat-kuat saja, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya safarnya naik pesawat mau ke Surabaya 1,5 jam misalkan saja, dia nggak merasakan sedikit pun rasa berat di saat berpuasa, nggak rasa berat. Di saat dia tidak sedikit pun merasa berat untuk berpuasa, maka afdalnya dia itu berpuasa. Afdalnya dia itu berpuasa, bukan tidak berpuasa, tetapi adalah afdalnya berpuasa. Karena Nabi Muhammad SAW, sebagian dan safar beliau yang keadaan cuacanya panasnya bukan main. Karena saya panasnya, sebagian dan sahabat di saat mereka lagi berjalan, tangannya ditaruh di atasnya karena untuk sebagai teduhan. Rata-rata sahabat saat itu tidak berpuasa. Yang berpuasa cuma ada 2 orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW sama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Berarti disimpulkan bahwa ini Nabi Muhammad SAW beliau mampu untuk berpuasa. Akhirnya kemudian beliau tidak berpuasa. Beliau berpuasa. Walaupun sebagian dari riwayat pula beliau ada sebagian dari safar beliau tidak berpuasa. Cuma hadis yang baru yang tersampaikan, beliau itu tidak berpuasa karena kenapa? Beliau berpuasa. Karena kenapa? Karena beliau mampu untuk berpuasa saat itu. Sehingga di saat bagi orang
yang dia itu mampu untuk berpuasa walaupun toh dia safar, dan tidak ada suatu efek negatif ataupun dari sisi fisik ataupun yang lain sebagainya, maka afdalnya dia itu berpuasa. Apalagi mungkin dia pun paham ada pertimbangan yang lainnya. Pertimbangannya apa? Kalau nanti misalnya saat dia berpuasa, atau misalnya nanti saat dia di saat dia safar kemudian dia itu tidak berpuasa, maka nanti untuk qadha berat. Karena kenapa? Karena dia perlu untuk berjuang sendiri. Orang-orang lagi pada nyate, orang-orang lagi pada minum es degan. Lah antum puasa sendiri. Kapan? Di saat bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan yang lainnya. Berjuang sendiri berat daripada berjuang berjamaah. Iya enggak? Iya. Kita kadang-kadang ringan di saat berpuasa Ramadan. Karena kenapa? Karena ditanggung bareng-bareng dengan kaum muslimin yang lainnya. Kadang-kadang ada buka puasa pula, kadang-kadang gratisan pula. Kan ringannya begitu. Kadang-kadang diantar. Ataupun di saat di masjid, antum tinggal nunggu di situ. Panitianya yang sibuk. Antum nyiapin sendiri? Enggak. Yang nyiapin siapa? Panitianya. Jazahullahu khairan. Sedangkan di saat puasa sendiri, masak sendiri, nyari bukaan sendiri, perjuangan berat. Kalau sudah punya pertimbangan begitu, maka apalagi di saat dia berpuasa, di saat safar, dia masih mampu, maka lebih baik dia puasa. Karena itu lebih ringan. Karena nggak perlu untuk mengqadha lagi. Untuk qadha ini beratnya bukan main. Qadha beratnya bukan main. Walaupun tamu mungkin 1 hari 2 hari. Walaupun toh hari-hari yang dia itu lalui sampai hampir 300 hari, dia belum mengqadha puasanya. Kapan? Besok sudah mau puasa Ramadan nih. Lusa sudah mau puasa Ramadan. Akhirnya ngebut puasa. Nggak enaknya bukan, dikejar-kejar. Sehingga afdalnya bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa di saat safar, maka afdalnya dia itu berpuasa, berpuasa. Bagi yang mampu. Pertanyaannya begini, kalau misalnya keadaannya itu sama, tadi kan jelas mampu. Kalau misalnya keadaan sama antara dia berpuasa ataupun tidak berpuasa, maka di sini para ulama sebagian di antara mereka mengatakan yang afdal adalah puasa. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Termasuk ini yang diambil oleh ataupun yang diambil pendapat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan di saat dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Berarti kalau mampu puasa, maka perlu untuk berpuasa. Kalau nggak mampu, maka lebih baiknya adalah tidak berpuasa. Nah, lanjut. Sebentar, sebagai pembanding dalil, ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa yang afdal adalah tidak berpuasa. Yang afdal adalah tidak berpuasa. Ada dalilnya memang, termasuk perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa di saat beliau lagi bermusafir, kemudian melihat seorang laki-laki yang dipayungi oleh laki-laki yang lain. Serombongan laki-laki yang lain memayungi begini. Saat ditanya, apa ini? Dijawab bahwa ini ada seorang yang puasa. Dan seorang berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa laisa minal birri as-shaum bis-safar. Bukan termasuk di antara kebaikan berpuasa di saat safar. Tetapi ini kemudian dikombinasikan oleh para ulama tentang orang-orang yang mampu berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa. Kalau nggak mampu berpuasa, maka lebih baik dia tidak berpuasa di saat sedang safar. Itu adalah titik temu dari kedua dalil yang digunakan oleh para ulama. Tapi lanjut. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat dalam 2 permasalahan. Pertama, apabila seseorang melakukan safar di tengah hari dari bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa, apakah dia boleh berbuka atau tidak? Iya, begini, kalau misalnya di saat siang hari bulan Ramadan, antum bermusafir. Pertanyaannya adalah, misalkan ini safarnya mendadak, nggak ada rencana puasa, nggak ada rencana bersafar, tahu-tahu kemudian ke suatu hal, akhirnya kemudian bersafar di saat siang hari bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah,
apakah boleh untuk tidak berpuasa saat itu ataukah nggak boleh. Ini yang ada beda pendapat dari kalangan para ulama. Kita lanjut. Kedua, apabila dia tahu bahwa dia akan tiba dari sifatnya di tengah hari dari bulan Ramadan, apakah dia harus memulai puasa pada hari tersebut atau tidak harus berpuasa sampai dia tiba? Imam Ahmad rahimahullah dalam kedua permasalahan tersebut memiliki 3 riwayat atau pendapat. Riwayat pertama, bahwa dia harus menyempurnakan puasa hari yang padanya dia bersafar, dan dia pun harus memulai puasa pada hari yang dia ketahui bahwa dia akan tiba padanya. Riwayat kedua, Sebentar, tadi ini yang pertama, wajib baginya menyempurnakan puasa hari yang di mana padanya ia dia bepergian. bersafar. Baik. Lanjut kemudian. Riwayat kedua, harus dibedakan antara keduanya, yaitu dia tidak diharuskan menyempurnakan puasa hari yang padanya dia bersafar, akan tetapi dia harus memulai puasa pada hari yang dia ketahui bahwa dia akan tiba padanya. Riwayat ketiga, dan itulah riwayat yang sahih, bahwa hukum itu berlalu berdasarkan illatnya. Apabila dia melakukan safar di pertengahan hari ketika dia sedang berpuasa, maka dia boleh berbuka apabila telah meninggalkan keramaian kampungnya, meskipun dia masih meninggalkan pemukimannya ataupun batas wilayahnya, wilayah tempat dia domisili. Nah, dia masih melihatnya selama dia telah dikatakan sebagai musafir. Dan apabila dia mengetahui bahwa dia akan tiba di tempat tujuannya di pertengahan hari, maka dia tidak diharuskan berpuasa. Akan tetapi apabila dia telah tiba di tempat tujuannya, maka dia wajib berimsak, menahan diri dari makan, minum, dan jima, lantaran kehormatan bulan Ramadan, dan wajib mengkodoknya. Di luar pembahasan ini ada pengembangan sedikit tentang masalah orang yang telah memutuskan untuk bermusafir misalkan saja. Kemudian dia ini di tengah perjalanan kemudian dia nggak berpuasa. Dia nggak berpuasa. Pertanyaannya begini, apakah bagi orang tersebut boleh untuk tetap makan ataupun melaksanakan hal-hal yang sebenarnya dilarang di saat puasa? Misalnya di saat pagi hari kita bermusafir ke Surabaya. Kita bermusafir ke Surabaya. Kemudian di saat balik ke Jakarta, sudah dari awal antum tidak berpuasa di hari tersebut. Pertanyaannya adalah di saat antum sudah sampai ke tempat tujuan, sedangkan waktu belum menunjukkan sholat maghrib untuk buka puasa. Apakah di siang hari tersebut boleh bagi antum untuk makan-makan, ataukah wajib hukumnya untuk tetap memperlihatkan bahwa antum berpuasa? Ini rata-rata ulama mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk tetap tidak boleh makan minum. Anak ulang, tidak ada suatu kewajiban untuk tetap tidak makan minum. Artinya boleh bagi antum yang saat bermusafir untuk makan walaupun telah sampai rumah. Jelas ya? Diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Karena kenapa? Karena memang di hari tersebut dia sudah tidak berpuasa dari awal. Sudah dari pagi antum bermusafir di saat pagi hari sampai Jakarta pun di saat dari awal sudah tidak berpuasa,
maka di saat siang hari pun sampai Jakarta antum boleh untuk makan minum. Dan bahkan jemaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara generasi ulama dari kalangan para tabi'in bernama Imam Jabir bin Yazid rahimahullah. Beliau seorang ulama dari ahli fiqih. Di saat beliau pulang dari safar, tentunya beliau saat itu nggak berpuasa karena beliau lagi safar. Kemudian kebetulan saat sampai rumah, istrinya dalam kondisi habis suci dari haid. Habis dari haid. Misalnya di saat pagi hari nih, di saat pagi hari. Di hari kedatangan suaminya. Di pagi harinya istrinya juga nggak puasa karena kenapa? Karena dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid. Kemudian di saat siang hari sudah suci dari haidnya. Kemudian dia mandi. Kebetulan suaminya datang. Suaminya tadi puasa nggak? Nggak berpuasa. Istrinya tadi ini puasa nggak? Dari awal dia nggak berpuasa. Karena kenapa? Karena pagi harinya adalah haid. Siang harinya sudah suci. Ini beliau langsung berhubungan badan. Baik. Ini kenapa? Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Bagi orang-orang yang dia dari pagi nggak berpuasa, bisa karena faktor suatu uzur, maka nggak ada kewajiban untuk imsak. Dalam artian nggak ada kewajiban untuk nahan diri dari makan minum ataupun yang lain sebagainya. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Tapi ini bukan untuk ngakal-ngakalin ya, bukan untuk ngakal-ngakalin. Ini kebetulan memang begitu keadaannya. Ini kenapa nggak ada kewajiban untuk menahan diri dari makan minum? Karena dari awal nggak berpuasa. Dia lagi safar. Bagaimana mungkin kalau pagi hari dia nggak wajib untuk puasa, kemudian di saat siang hari diwajib untuk puasa. Dan ini adalah pendapat tadi kita sampaikan, pendapat dari mayoritas ulama, termasuk ini pula yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sedangkan sebagian di antara ulama mengatakan tetap wajib untuk berpuasa. Ini sebagian kecil di antara ulama. Cuman saja ya ikhwah, yang perlu untuk dipahamin pula di sini bahwa di saat tadi itu kita telah memutuskan untuk tidak puasa. Di saat lagi safar. Maka di saat makan minum pun ini nggak boleh untuk ditampak-tampakkan. Karena khawatir nanti timbul suatu fitnah. Pikiran orang nanti macam-macam. Jenggot panjang, celana ngatung, istrinya cadaran, istri berjilbab panjang, nggak puasa nongkrong di warung. Kan begitu nanti pikirannya orang-orang. Maka biar nanti untuk menghindari suatu fitnah, di saat kita itu dari pagi harinya berpuasa karena faktor safar, maka jangan mentang-mentang dia nggak puasa kemudian ditampak-tampakkan. Khawatir nanti yang lain pengen untuk mencoba. Nggak puasa. Oh itu ustadz aja nggak puasa, masa anda sini untuk puasa? Padahal safar. Usahanya safar. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai situ yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah. Dan semoga bermanfaat. Dan nanti di pertemuan pekan depan ini tadi alhamdulillah nanti ada ini hadis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berpuasa sendiri sama sahabat Allah bin Ruwaha radhiyallahu anhu. Subhan wa hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.